Shalom saudara-saudara. Yesaya 14 ayat 27 berbunyi, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapa yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa. Mengatakan dalam bahasa Ibrani merancang Ya'at. Tapi Ya'at ini adalah kata kerja yang biasa, yang berlaku untuk semua orang yang menyembah Allah, untuk berlaku semua orang pengikut Kristus, untuk berlaku semua orang yang menyebut dirinya Kristen. Jadi Allah telah Ya'at merancang setiap orang pengikutnya. Allah adalah seorang perancang, Allah seorang arsitek, Allah seorang desainer, Allah seorang pemikir, pengide. Allah adalah seorang segala-galanya yang memulai sesuatu yang tidak ada, menjadi hidup, dan terus berkembang. Termasuk Allah merancang manusia ciptaannya. Di sini dikatakan Allah adalah konsultan. Dia merancang itu, Allah meletakkan fondasi. Fondasi, Allah membuat batasan. Jadi kalau manusia dirancang oleh Allah, saudara dan saya dirancang oleh Allah, Allah memberi batasan dalam kehidupan kita. Allah memberi fondasi dalam kehidupan kita. Sehingga semakin kuat fondasi, maka kita semakin kuat di dalam kehidupan ini. Sehingga Allah merancang apa, saudara? Sebetulnya Allah merancang segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pengembangan diri. Jadi diri setiap manusia itu kan mulai lahir ya, bayi, lalu jadi kanak-kanak, lalu jadi anak-anak, lalu jadi remaja, pemuda, lalu menikah, punya anak, lalu punya keluarga, lalu bahkan meninggal. Allah merancang dalam kehidupan orang-orang percaya. Allah merancang pengembangan diri, Allah merancang segala potensi setiap orang, potensi berpikir orang, meningkatkan kapasitas intelektual orang semakin hari semakin berkembang. Allah meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Jadi orang itu dari kecil sampai dewasa dan semakin kuat dan semakin kuat. Dan Allah melatih orang itu peka terhadap lingkungan dan sadar keberadaannya bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, kita masuk di dalam rancangan Allah. Saudara juga masuk di dalam rancangan Allah bersama-sama kita semuanya. Karena itu kita perlu menyadari kalau kita hidup dalam rancangan Allah, kenapa harus keluar dari rancangan Allah? Kalau kita hidup dari rancangan Allah sampai titik darah penghabisan pun tetap kita berada dalam rancangan itu. Karena Allah bukan merancang waktu-waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Tapi rancangan Allah adalah abadi. Rancangan Allah adalah warisan Allah, kehidupan yang kekal. Ketika Yesus datang kedua kalinya dan kita diangkat atau kita dibangkitkan, maka kita hidup dalam rancangan Allah yang maha agung, maha sempurna. Kita hidup di surga, di mana kemuliaan Tuhan kita disempurnakan dan bersama-sama dengan rancangan yang agung itu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup terus bersama Allah. Setiap apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, yang kita lakukan, segala persoalan hidup yang kita alami, apapun itu, baik gembira maupun sedih, baik suka
maupun tidak suka, segala apa yang kita dapatkan, baik itu dianggap sedikit, banyak, atau bagaimana, segala sesuatu yang kita rasakan, baik itu kita bahagia, kita sedih, atau apapun juga, di dalam semuanya itu, rancangan Allah bekerja untuk kita. Jadi saudara, kalau kita tahu Allah turut campur tangan dalam kehidupan kita, merancang kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti gelisah mengalami kehidupan ini? Kenapa kita tidak yakin bahwa apa yang kita lakukan berhasil? Kenapa kita merasa tidak sempurna? Memang kita tidak sempurna. Tetapi ketika Allah memampukan kita, yang kita tidak mampu pun menjadi mampu. Saudara, ada satu ayat yang menarik melihat rancangan ini. Roma 9 ayat 6 dikatakan dengan sederhana bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi kalau kita hidup dalam rancangan Allah dan kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan, dalam Alkitab ini kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita menghidupi firman itu, dan firman itu menghidupi kita, maka firman ini tidak pernah gagal. Rancangan hidup kita tidak pernah gagal. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, Allah pasti menjawab, dimampukan. Saudara, luar biasa hidup ini. Marilah kita selalu berada dalam rancangan Allah. Biarlah Allah merubah, memampukan kita sebagai seorang arsitek yang membangun kita dari sejak kita kecil atau bayi sampai kita usia senja. Biar setia, tetap Allah, tetap hidup dalam rancangan Allah, tetap firman Tuhan, tetap hidup bersama firman Tuhan. Karena segala sesuatu itu tidak ada istilah gagal. Rancangan Allah selalu berhasil. Shalom saudara-saudara.